Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam dan bahagia. Pada kesempatan ini, saya Maria Victoria MPD, CGP Rekognisi Angkatan 9, akan menjelaskan aksi nyata saya pada modul 1.4 Budaya Positif, subtopik Disiplin Positif, Keyakinan Kelas. Latar belakangnya adalah menciptakan budaya positif di sekolah adalah tanggung jawab bersama seluruh warga sekolah. Sekolah idaman adalah sekolah yang mampu menciptakan kenyamanan dan memberikan kemerdekaan untuk hidup dan berkembang bagi peserta didik sesuai kodratnya. Selain lingkungan sekolah yang bersih, nyaman, dan asri, sekolah tersebut juga harus aman dari pemaksaan terhadap warga sekolah, khususnya peserta didik. Sekolah harus berusaha sekuat tenaga untuk menciptakan suasana yang penuh dengan keharmonisan dan pembiasaan yang positif. Rancangan ini dilatar belakangi oleh kondisi sekolah yang menunjukkan masih adanya data di buku catatan wali kelas yang menyebutkan siswa mengalami perundungan dan ketidaknyamanan dalam belajar, murid berkelahi, mengolok-olok nama orang tua, dan lain-lain. Di samping itu, masih terlihat dalam proses belajar mengajar di kelas atau lingkungan sekolah bahwa guru masih menghukum siswa dengan berdiri di lapangan, menghormat bendera, ataupun menulis berulang. Budaya yang dipegang teguh oleh seluruh warga sekolah akan menjadi kekhasan dari sekolah tersebut. Budaya tersebut harus terintegrasi dalam seluruh kegiatan sekolah, baik saat pembelajaran maupun di luar kelas. Untuk itu, diperlukan kerjasama dan kolaborasi seluruh komponen sekolah untuk mewujudkan budaya positif. Dimulai dari pengimbasan tentang apa dan bagaimana membangun budaya positif di sekolah dan juga membuat keyakinan kelas bersama murid. Tujuan dari aksi nyata ini untuk mengajak seluruh warga sekolah untuk berkomitmen membangun budaya positif, untuk menjelaskan apa dan bagaimana membangun budaya positif di sekolah, menumbuhkan budaya positif melalui keyakinan kelas, menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri peserta didik. Tolak ukur dari keberhasilan penanaman budaya positif khususnya disiplin positif ini: 1. Seluruh warga sekolah memiliki komitmen untuk bersama mewujudkan budaya positif di sekolah. 2. Seluruh warga sekolah memahami bagaimana membangun disiplin positif di sekolah dan siap berkolaborasi mewujudkannya. 3. Guru bersama peserta didik membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang harus ditaati oleh seluruh warga kelas, dan nantinya keyakinan kelas akan ditempel di dinding kelas masing-masing. 4. Peserta didik dapat mengaplikasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila secara sadar dan kontinu, baik pada saat pembelajaran maupun di luar kelas. Lini masa tindakan yang dilakukan: 1. Melaksanakan pengimbasan kepada seluruh warga sekolah terkait disiplin positif, keyakinan kelas, dan profil pelajar Pancasila
dan membuat komitmen bersama untuk mewujudkan disiplin positif di sekolah. 2. Guru menjelaskan tentang pengertian dan pentingnya keyakinan kelas. 3. Guru memfasilitasi peserta didik untuk membuat keyakinan kelas. 4. Keyakinan kelas yang telah disepakati selanjutnya ditandatangani oleh seluruh warga kelas dan dipasang di dinding kelas. 5. Menumbuhkan dan membiasakan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada setiap kegiatan di sekolah, baik pada saat pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Pengimbasan budaya positif dengan seluruh warga sekolah dilaksanakan sepanjang bulan Oktober. Dukungan yang dibutuhkan: peserta didik sebagai aktor utama yang akan mewujudkan budaya positif di sekolah. Kepala sekolah sebagai motivator dan fasilitator. Rekan sejawat untuk berkolaborasi, bergotong royong dan bergerak bersinergi dalam mewujudkan dan membiasakan disiplin positif di sekolah. Orang tua dan masyarakat sebagai yang menanamkan dan membiasakan budaya positif di rumah dan di lingkungan masyarakat. Yang nanti akan turun langsung ke kelas, saya ngasih ya ke Bapak Ibu. Nanti linknya, bentuk-bentuknya bisa saya berikan. Bapak Ibu boleh pilih pakai mana yang enak. Yang Bapak Ibu senang makainya yang enak silahkan. Mau cari sendiri juga bisa. Biasa guru-guru kreatif cari sendiri. Saya lihat Bu Silvi udah makin banyak aksi nyatanya. Nah, Bu Silvi mantap. Di sela-sela kesibukan punya baby. Saya sambil megang mic, Kucing sama tangannya satu ya. Nah, yuk kita. Mana yang pegang mic kita? Ini alurnya. Jadi budaya positif menjadi disiplin positif, lalu kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Pasti yang sudah menyelesaikan tahu, karena itu coba kita masuk ke pertanyaan refleksinya. Ini agak maju-maju nih. Ini untuk kesepakatan belajar, sama dengan kesepakatan kelas. Kalau kami mengajar, kalau Bapak Ibu mengajarnya dalam kelas kan langsung ya. Kalau kami mengajarnya di kelas tatap muka virtual pakai kelas maya. Kalau di kelas maya seperti ini kesepakatan kelas kami, dan ini yang membuatnya para peserta.
Saya punya 14 peserta sama dengan 14 murid. 14 murid itulah yang membuat, dan bunyinya seperti ini. Artinya tidak boleh melarang, yang boleh hanya seperti statement. Bentuknya positif, karena disiplin positif itu harus berisi hal-hal yang bunyinya tidak negatif. Tidak bisa bilang ini, dilarang merokok di sini. Nah, itu tidak boleh berbunyi gitu kalau disiplin positif. Nah, di sini semua mereka yang buat. Saya tinggal nulis, jadilah seperti ini. Sekarang coba kita refleksi ke pemahaman yang sudah pernah mempelajari disiplin positif. Ibu Jessica Dewi, dari 6 pertanyaan ini mana yang enak untuk dijawab, Bu? Bu Jessica, biar berbagi dulu. Karena kalau dari Bapak Ibu nanti ke anak juga gitu ya, jangan kamu membaca 6 hal ini. Kalau kita mulai dengan apa yang dimaksud dengan disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal, Ibu dan Bapak masuk ke dalam disiplin positif di dalam PMM. Selain Ibu Jessica, udah ada nggak yang belajarnya? Pak Asbi kemarin, dah bagian ini nggak Pak Asbi yang dapat sertifikat? Udah? Bolehlah berbagi Pak Asbi. Tak lupa ke Bu? Baik. Oke, lupa. Bacalah. Tolong dibuka kembali, dibaca boleh. Kita dengar dari kawan-kawan yang udah baca. Nanti baru saya kasih kesimpulan, kita mulai melakukannya di dalam kelas kita masing-masing. Karena kita proses belajar. Nanti tinggal ngisi-ngisi di PMM-nya bagi yang udah dengar. Boleh kok buka aja, Pak Asbi. Karena mic 1, kalau mic ada lagi juga ada 2. Tolong kasih yang udah ada. Karena saya pun udah yakin. Jangan-jangan nanti ada yang belum belajar. Kita slideshow aja biar bisa dibaca semua. Lambat. Oke. Disiplin ya. Nah ini makna kata disiplin. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak dan Ibu? Apa yang terlintas di pikiran Bapak dan Ibu? Nah, di dalam budaya kita tuh, ini ngambil dari filosofi Ki Hajar Dewantara ya. Di dalam budaya kita, makna disiplin itu selalu selama ini dibilang atau diyakini dengan patuh. Orang yang patuh pasti dibilang orang yang disiplin. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Disuruh disiplin berlalu lintas, kan tidak nyaman ya. Tidak boleh nyalip kalau tidak di tempat yang marka jalannya putus-putus misalnya. Kalau sedang di tikungan tidak boleh, kalau di jembatan tidak boleh. Padahal di tempat gitu malah enak karena orang hati-hati, kita yang mau nyalip gitu. Karena itu merasa kita tidak nyaman dengan hal-hal seperti itu. Nah, mana ada kemerdekaan, maka disiplin positif nanti kita lebih kepada kemerdekaan. Kemana anak yang menentukan kedisiplinan atau kesepakatannya nanti kita enggak. Tapi lebih jelas biar dibaca dulu ya. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, self itu diri kita sendiri ya, yang mewajibkan dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajib penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Di sini, karena kita sudah menggunakan kurikulum merdeka, maka sejak kurikulum merdeka dipakai di sekolah kita, semua pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan dalam kelas harus menggunakan disiplin positif. Bapak Ibu tidak boleh lagi buat peraturan sendiri yang Bapak Ibu menentukannya, tapi Bapak Ibu sebaiknya menggunakan kesepakatan kelas atau sekarang berubah bergeser menjadi keyakinan kelas. Yang melatar belakangi kenapa kita harus menggunakan disiplin positif atau keyakinan kelas, yaitu ada 3 hal. Yang pertama, perilaku manusia itu biasanya dilakukan karena dorongan 3 hal ini saja. 1, kita menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kadang-kadang kita pakai helm atau kita ngambil SIM atau membayar pajak STNK karena kita menghindari dihukum polisi atau orang Satpol PP dengan orang perhubungan yang biasa razia gabungan kan Bapak Ibu. Yang berikutnya yang membuat kita juga melakukan kedisiplinan atau mematuhi aturan, mau mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Atau yang kedua, motivasi kita melakukan kedisiplinan atau melakukan perintah orang. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan.
atau menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percayai. 3 hal inilah yang membuat kita mau disiplin atau mau mematuhi peraturan. Pertama, karena biar nyaman ya. Daripada nanti kena tanya, dah lah, ikut ya. Pakai seragam misalnya. Kalau nanti tidak dipakai, walaupun sempit, Pak Herman ditanya Bu Maria. Daripada kena tanya, menghindari ketidaknyamanan, maka tetap pakai seragam. Itu motivasi yang pertama, ya Pak Herman. Atau ada motivasi tertentu yang memang tetap pakai walaupun tidak ditanya orang, walaupun tidak ada yang mau hukum, atau bukan karena ketidaknyamanan. Nah, kalau udah kurikulum merdeka dijalankan di sekolah-sekolah, Bapak Ibu sering melihat tempelan kesepakatan kelas di ruang-ruang kelas, kan di pojok kelas atau di depan atau di samping. Sekarang sudah berubah bunyinya dan bergeser menjadi keyakinan kelas. Apa yang dibuat di keyakinan kelas? Bapak Ibu jelaskan seperti tadi ke anak-anak dan bilang gini, biar kita nyaman belajar anak-anak, kalian mematuhi sendiri keyakinan kalian buat. Mari sekarang kita buat satu persatu anggota kelas kita yang terdiri dari 36, 30, 24, buat sendiri. Bapak Ibu bagikan post-it-nya tuh atau sticky note atau apa boleh, kertas biasa pun boleh. Tergantung. Kita masih bertemu kepada bintang gemintang. Kita dapat mencoba meminjam cara katanya. Tahu dapat klik dan connect-nya. Silakan kasih kamu. Ya, terima kasih. Bagi saya, Bu, ya, bagaimana kita merespon lagu ini walaupun sudah jadul, tetapi lagu ini tidak akan jadul, ya, karena perasaan orang itu tidak jadul. Itu ya. Bagaimana kita melakukan apa yang terjadi? Kalau menurut saya ya, kita bisa beraktivitas itu karena anugerah, karena kehendak Tuhan, ya, bukan karena kita baik, tetapi manusia ini nggak ada yang sempurna, ya. Itu ya. Kita bisa hidup, kita bisa bernapas, kita bisa beraktivitas sampai hari ini itu karena kehendak Tuhan. Menurut saya itu. Terima kasih. Karena anugerahnya, ya. Baik, ada yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan? Pak Herman kan? Pak Herman mengurangi. Silakan Pak Herman. Oh, enggak ada. Tapi Bu Ika bilang, silakan Pak Herman, jangan malu-malu. Biasanya iya benar nih. Sebenarnya enggak sih Bu, tapi mau tak mau lah nih. Kalau menurut saya dari lagu itu hanya ada 2 kata Bu, yaitu sadar dan tobat. Terima kasih Bu. Jadi Bapak Ibu Guru, kalau diimplementasikan secara kontekstual dalam kehidupan kita menjadi guru, artinya kita bersyukur masih diberi waktu bisa membetulkan anak-anak kita. Kalau kemarin kita masih buat peraturan tata tertib yang versi kita, masih kita bisa ubah, kita buat keyakinan kelas, mumpung kita diberi waktu. Dan kita wajib berterima kasih, bersyukur, kata Pak Amos, bukan karena hebat kita, bukan karena kuat kita berada di ruang guru ini pada kesempatan ini, tapi karena kasih Tuhan kepada kita. Coba kita bayangkan kalau tiba-tiba kita kena tsunami, kena gempa bumi, atau saya wakafkan usia saya ini sampai Tuhan memanggil saya untuk pendidikan. Maka dalam konteks itu, pagi, siang, sore, malam, dalam tekanan,
Saya tidak pernah berkata tidak untuk dunia pendidikan. Nah, itu yang Bapak Ibu, itu insight dan perasaan serta komitmen saya untuk dunia pendidikan. Dibayar saya ambil, tidak dibayar tidak masalah. Wujud syukur saya kepada Tuhan, sampailah mendekati usia 50 masih diberikan keselamatan, kebahagiaan, ketenangan. Kalau ada badai tidak apa-apa, itu hidup. Kalau tidak hidup lagi, tidak dikasih badai lagi oleh Tuhan. Mungkin itu yang saya bisa akhiri untuk kita semua. Mari, masih mau ice breaking lagi? Masih belum puas tadi? Nah, kalau masih mau, tolong Pak Gilang ajak 1 tambah 1 sama dengan 2. Mana Pak Gilang ke depan? 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Ikut ya gayanya itu. Kalau 4 ya gitu. Itu 4. Betul 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Ya, kita mulai Bapak Ibu. Buat gayanya masing-masing, silakan. Saya tukang penyanyinya. Ayo kita mulai. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Demikianlah arahan dari Kepala Sekolah tentang pengindasan budaya positif. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, mari sama-sama kita akhiri dan kita tutup kegiatan briefing kita pagi hari ini. Apabila ada kalimat yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kesepakatan yang akan kita buat itu tentang disiplin, tanggung jawab, sopan santun Anda di kelas, kemudian cara Anda berinteraksi dengan teman-teman Anda di kelas, beda dengan cara kamu berinteraksi dengan guru. Kan tidak mungkin kamu manggil guru kamu Mas No kan? Walaupun akrab mungkin di luar ya, lalu manggil Pak Liga pakai sebutan Mas No kan tidak mungkin. Atau manggil si Siti sebutannya apa biasa manggil panggilan sayang yang bisa menyebabkan jadi ujung-ujungnya kayak bully gitu. Kan sering loh. Kok Bapak tanya manggil kawannya kan? Boleh ya. Kita harus buat kesepakatan kondisi yang bisa membuat kelas kita itu jadi enak, jadi layak untuk kalian tempati, jadi rumah untuk kalian. Dan kalian tidak merasa berat sama peraturan yang dibuat, karena yang buatnya kalian sendiri. Tidak mungkin kalian yang buat, kalian yang melanggar, kalian yang merasa berat. Ya, kita ada notulennya nih. Notulennya berarti nanti kesepakatan yang kita buat dicatat sama sekretaris kelas. Itu nanti yang akan kita pindahkan ke dalam sticky note. Kemudian kita tempel di papan keyakinan kelas. Ya, setelah itu daftar hadirnya nanti kita kumpulkan. Ada pertanyaan enggak kira-kira? Yakin? Yakin ya, tidak ada pertanyaan ya, jangan nanti kebingungan. Kebingungan mana ya? Kamu kasih kan, tapi jangan langsung nulis ke sini. Tulis dulu di kertas kalian di atas, setelah fix dan yakin itu yang mau ditulis, baru kalian pindahkan ke sini. Maksudnya biar tidak boros pakai sticky note-nya. Ya, di bawahnya kasih nama kalian, nama panggilan aja, nggak usah nama lengkap. Ya, nama panggilan kalian. Waktu ibu bagian.
Nanti kita bagi per tema ya, biar agak mudah. Sambil teman kalian bagikan, kita bagi per tema. Deretan 2 ini nanti mikirkan tentang disiplin. Paham kan? Paham dah Nur? Disiplin ya. Deretan 2 ini tentang interaksi di kelas. Entahkah itu interaksi dengan gurunya, entahkah itu, kalau itu ini yang interaksi dengan guru, ini interaksi dengan sesama teman, ya, teman saya. Yang kedua ini disiplin, ini interaksi, ini tanggung jawab. Entahkah itu kebersihan, entahkah itu tanggung jawab Anda mengerjakan tugas, ya. Pokoknya yang berhubungan sama ada interaksi kelas ya. Ini tanggung jawab, yang ini tadi interaksi, yang sana disiplin. Oke, itu kasih waktu 3 menit untuk mikirkan. Nah, contohnya kayak gini, misalnya disiplin. Disiplin yang pertama orang melihatnya dari apa biasanya? Sebelum pakaian. Maksud pertama itu waktu. Berarti disiplin waktu yang pertama. Yang kedua disiplin pakaian yang seragam. Disiplin apa lagi? Ayo. Rambut kerapian ya. Waktu, kerapian, seragam tadi apa lagi? Juga. Itulah kerapian. Apa lagi? Ayo ada lagi. Hormatilah orang yang lebih tua. Hormatilah bapak ibu. Apa lagi? Bahasanya bahasa gaul lagi ya Pak. Gimana deh? Interaksi sama teman. Kita ulang sebelumnya seumuran, boleh lah manggilnya tutup lagi, boleh tak? Sama kan berarti hormatilah teman. Hargai kalau sama ini kan hargai teman sekelas. Senyum itu ibadah, itu termasuk dari tadi. Tapi cari kata-kata yang lain. Kemudian apa lagi? Saling tolong menolong dalam hal yang positif. Jangan semakin naik pagar. Yang satunya dorong tertawa. Kan tolong menolong. Ya. Kalian apa tadi? Kebersihan misalnya. Buanglah sampah. Tempatnya itu apa? Itu bisa definisi beda-beda orang. Buanglah sampah di tempat sampah. Pada tempatnya bisa. Apa lagi? Bel. Sesuai dengan perintah. Oke, itu yang kalian tulis ya salah satunya. Atau bagi-bagi kalian sepakat kamu tulis mana? Tino coba dipimpin teman-temannya. Si Rita ini tulis mana? Melepaskan sepatu. Boleh, melepaskan sepatu. Lepaskan sepatu pada saat masuk kelas ya teman-teman. Bahasanya bahasa kalian, jangan bahasa kaku. Buanglah sampah di tempat sampah. Kamu yang jangan juga. Kebersihan itu penting. Bersih itu faktor sehat. Jangan pilih-pilih teman kelompok. Oke. Selalu mengucap salam ketika di sekolah maupun di luar area sekolah. Boleh nggak? Boleh. Mengucapkan salam. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Ini singkat? Jangan. Hargai guru yang berbicara di depan. Boleh? Boleh ya. Jangan mengabaikan temanmu yang memerlukan bantuan. Boleh? Boleh. Yang bilang? Memberi salam saat guru masuk kelas. Memberi salam pada saat guru masuk kelas. Belum? Yoga? Menyapa? Menyapa guru saat di luar sekolah. Ini salah satu ya. Lupa datanglah tepat waktu ya teman-teman. Kita bahasanya bahasa gaul, bahasa kalian. Patuh kepada peraturan sekolah. Boleh nggak? Patuh sama peraturan sekolah boleh nggak ya? Masa boleh ya? Gunakan seragam sesuai
sesuai dengan aturan gitu ya. Aturan ya. Oke. Oke. Gunakan atribut lengkap pada upacara. Itu acara ada. Absen. Ditulis ya, Laura. Yang pertama, kesepakatan kita adalah datanglah tepat waktu. Pagi-pagi jam berapa? 7.15 atau jam 7. Pulangnya jam 14.25. Sepakat semuanya? Sepakat. Ini tidak ada yang melanggar ya kalau sudah disepakati. Yang kedua, gunakan atribut dan seragam sesuai dengan aturan. Ya, kalau sesuai hari, Rafael lupa hari ini hari Jumat, dia pakai yang hari Kamis. Karena dia ingatnya hari ini hari Jumat. Ya. Gunakan atribut dan seragam lengkap sesuai dengan aturan. Yang dulu tadi. Apa? Punya kalian. Ucapkan salam kepada guru. Ucapkan salam kepada guru. Ucapkan salam kepada guru. Kita ambil sampel-sampelnya ya. Yang sesama tadi hargai. Saling membantu tadi ya. Hargai dan saling membantu sesama teman di kelas. Sepakat? Ya. Siapa tahu ada yang udah setuju. Saya enggak mau menghargai sembilan. Kan enggak boleh. Sudah sepakat. Iya. Teman sesama kelas. Kemudian ini tadi yang pertama apa kalian? Tanggung jawab. Apa tadi yang kebersihan? Punya si Bella siapa Bel? Bersih, pangkal, sehat. Laura. Bersih, pangkal, sehat. Kemudian jangan lupa kerjakan tiket kelas tadi. Tiket kelas ada kan? Gimana bahasanya tadi ya? Coba baca. Jangan lupa tiket kelas sesuai jadwal. Kelas sesuai jadwal. Kemudian yang satu tadi, buanglah sampah buanglah sampah pada tempat sampah. Buanglah sampah pada tempat sampah. Buanglah sampah pada tempat sampah. Oke. Nah, dengarkan baik-baik. Ini dibacakan. Nanti kalau ada yang tidak setuju dengan kesepakatan ini, boleh angkat tangan ya. Yang pertama, kesepakatan kita tadi adalah datang tepat waktu. Yang kedua, gunakanlah atribut dan seragam lengkap sesuai aturan. Ucapkan salam kepada guru, hargai dan saling membantu teman sesama kelas. Bersih, pangkal, sehat. Jangan lupa tiket kelas sesuai jadwal. Buanglah sampah pada tempat sampah. Setuju semua? Setuju. Sepakat? Sepakat. Berarti harus dipatuhi semua ya? Ya. Karena ini aturan kalian yang buat. Jangan nanti ada alasan itu Pak aturan sekolah yang buat, tapi tidak mau ikut ya. Kan sekolah yang buat, bukan kami yang buat ya. Sama itu makan boleh kira-kira. Stop bully atau anti bully. Oke, yang kalian tulis di sikinan kalian adalah kata-kata yang kalian berhasil rangkai masing-masing tadi. Ya, silakan ditulis serapi-rapinya. Di bawahnya kasih nama panggilan kalian. Paham kan? Tulis di sini bagus-bagus. Di bawahnya kasih nama panggilan kalian. Boleh emoticon atau logo suka di kalian lah. Yang penting ada unsur ceria bahagia di situ ya.
ini di posisi letakkannya di mana kira-kira letakkannya biar mudah atau di sebelah mana? Oh, ini dekat itu ya, dekat jadwal ya. Gambar-gambar apa gitu loh, nanti kita foto sama-sama, baru setelah itu angkat semua udah. Udah kalian udah ayo. Ini tak sama aksennya dijalankan nih ya, jalannya mulai dari rolling diisi nama sama tanda tangan, artinya kita ada sepakat ya, boleh nama panjang juga nggak apa-apa, nggak harus kayak siap tempel, silahkan ditempel ke depan, mulai dari yoga. Di mana kita letaknya yoga ya? Siap, ditahan di sana aja, mulai dari sini. Di atas sudah apa biar cukup. Oke. Thank you yoga. Ini kok. Ayo, gak apa-apa berdua itu gak apa-apa. Berdua, bertiga juga gak apa-apa. Bentar ini, kita sudah berarti dia bisa di sini. Boleh kan nanti? Di sini, terserah. Kalau bisa warnanya nyambung-nyambung lebih bagus. Ini
absennya jangan lupa ya. Juga. Mati bel semua. Ya sini sebelah kanan atau warna kalau pakai spidol lebih jelas. Ayo Bel. Rika udah. Siapa yang belum? Pino belum berarti. Ayo Bel. Sampahnya jangan dijual sembarangan ya. Udah semua? Udah? Absennya udah jalan? Mana tadi ini absennya pinjam sebentar, duduk dulu. Duduk atau kita pinjam dulu, bacakan ini. Bacakan ini Tim. Ini Tim. Di depan dengan ibu. Di depan. Si Denny pegangannya. Aku dengan mereka aja. Inilah hasil kesepakatan kelas 11 DKPD. Ya, 1, 2, 3. Inilah hasil kesepakatan kelas DKPB. 1. Datang tepat waktu. 2. Gunakan atribut dan seragam lengkap sesuai aturan. 3. Ucapkan salam kepada guru. 4. Hargai dan saling membantu teman sesama kelas. 5. Bersih, pangkal, sehat. 6. Jangan lupa piket kelas sesuai jadwal. 7. Buanglah sampah pada tempat sampah. 8. Stop bullying. Tepuk tangan untuk kelas DKPD. Dibagi sini perempuan yang kosong ini. SMK bisa, SMK hebat, SMK 1 Kelap Permai bisa hebat. Ya, selamat pagi semuanya. Pada hari ini kita akan membuat sebuah keyakinan kelas kita atau kesepakatan kelas kita untuk supaya kelas kita ini menjadi kelas yang lebih baik ya. Nah, jadi ada istilah kelas impian ya. Nah, untuk mencapai sebuah kelas impian maka kita harus ada kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nah, baik, Bapak ada statement ini ya, yang kita Bapak bagikan. Ya, kalian silakan tulis statement tersebut, keyakinan kelas kita kalian mau seperti apa ya. Jadi tidak ada paksaan dari Bapak sebagai wali kelas. Ini adalah kesepakatan kita, keyakinan kelas kita bersama. Baik, silakan ditulis.
usulan keyakinan kelas yang dari kalian masing-masing. Nanti kita akan kelompokkan yang sudah kalian sampaikan. Silakan siapkan ke depan. Ya, silakan. Oke, baik. Kalian sudah menempelkan usulan kalian masing-masing ya. Jadi kita akan kelompokkan usulan ini akan mengerucut ya, bukan hanya menjadi beberapa keyakinan kelas kita ya. Oke. Ya, oke. Kelar sudah ini. Ya. Ya. Kita kelompokkan. Ya. Lagi. Ya, nah. Oke. Yang mendekati dari buang sampah. Ya, sama kan? Terus Iya. Oke, ini sudah kita kelompokkan ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini yang mendekati ya usulan ini tentang sampah. Ya, ini juga berkaitan dengan sampah juga. Kemudian ada tentang waktu juga ya, tentang kecepatan. Tepat waktu, kemudian mengerjakan tugas, dan ada juga yang mendengarkan baik saat sedang menjelaskan. Berarti berkaitan dengan menghargai baik sesama teman maupun dengan guru ya, menghargai agama yang lain si A dan menghargai juga agama-agamanya si B, menghargai juga suku si A, suku si B dan sebagainya. Ya, kita sudah menjadi satu keluarga. Ya, tidak ada lagi yang mendiskriminasikan si A, si B dan sebagainya. Tidak ada lagi yang membuli temannya dan sebagainya. Baik, paham? Oke, baik. Nanti kita akan susun bersama. Ya. Ya, ini adalah kesimpulan dari usulan kalian semua yang sudah menempel tadi ya. Jadi kita mungkin lagi menjadi ada 4 saja. Ya, tidak banyak. Nah, ini yang pertama yang menghormati orang dan orang ya. Jadi menghormati teman yang lain, menghormati teman lain, kemudian menjaga barang. Jika ada barang yang teman yang jatuh, jangan langsung diambil. Maksudnya simpan dulu, tanya ini punya siapa. Ya.
kesepakatan kelas ini akan kita gunakan untuk sebuah proses pembelajaran yang ada di lingkungan kelas kita, khususnya kelas apa nih? 10 Oke, 10 COA ya. Baik, anak-anak sekalian, Bapak minta kalian menulis pendapat kalian atau kesepakatan kelas. Yang pertama yang Bapak mau sampaikan, gunakan bahasa yang tidak ada konotasi negatifnya. Misalkan jangan tidak, itu jangan digunakan ya. Misalkan gunakan kata-kata misalkan menjaga lingkungan sekolah ya. Nah seperti itu ya, ini tidak ada boleh digunakan ada lagi yang mau menulis, silakan. Oke, Arka, silakan Arka. Oke, silakan. Silakan ikut kelas setiap hari. Oke. Ada lagi yang mau menulis? Silakan. Ada yang masih mau menulis? Halo. Silakan baru. Tulis depan. Pendapatnya ya. Satu lagi nih, yang pertama mempelajari menjaga kebersihan kelas. Penting tidak? Penting tidak? Oke, kita tampung dulu penting ya. Kenapa? Karena kebersihan juga bagian dari ini. Iman ya. Betul ya, kasihan. Kemudian yang kedua, tertib saat belajar di kelas atau saat belajar mengajar. Oke, ini penting tidak? Ya, kita kalau belajar harus tertib ya. Kalau tertib kan nggak aman kan? Nggak enak belajarnya. Oke, baik. Saling membantu dan bergotong royong. Penting, pasti penting tidak gotong royong? Gotong royong itu artinya bersama-sama. Ya, apabila ada sesuatu maka kita akan kerjakan secara bersama-sama. Oke, yang selanjutnya tidak senyum. Ini penting ya. Apa jadinya ya kalau mukanya masam kan? Kalau memperah gitu kan? Ya. Jadi budaya senyum. Oke, nanti kita akan rumuskan. Kemudian masuk kelas tepat waktu. Kira kalau tepat waktu bagus tidak? Bagus ya. Kita harus dibiasakan bahwa kita ini adalah orang yang belajar yang bisa tepat waktu. Oke, betul. Kemudian beriman, bertakwa. Beriman, penting tidak beriman? Penting. Itu adalah nomor 1 ya. Beriman itu ya. Dan bertakwa itu penting ya. Lalu tidak cakir, apa itu cakir? Perhatian. Oke, siapa yang tulis ini? Mona ya. Mona biasanya cakir ya berarti ya. Kemudian sopan santun ya. Senyum harus budayakan senyum. Berarti kalau sini kalau di sekolah kan ada program yang namanya apa? 5S. Penting itu ya? Penting ya. Berarti di sini kita sebutkan 5S ya. Dan ini ya, 5S saja ya. Berarti budayakan 5S. 5S itu apa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian kedua, ini proses belajar kita. Kalau proses belajar dikira tertib, enak enggak? Nah, nanti kita cari ya, mana tadi ya? Ya. Ini ada
tertib ini ya. Tertib ya. Nanti kita buat tertib ya. Tertib saat belajar. Belajar ini ya. Kalau lingkungan sekolah kita perlu nggak sih? Perlu. Oke, berarti kita sini adalah menjaga kebersihan diri sendiri dulu ya. Kita dulu yang jaga sendiri. Diri sendiri, kemudian dalam ini kelas dan di luar lingkungan lingkungan ya. Lingkungan perlu. Jadi artinya apa? Saling apa? Membantu atau bergotong royong. Artinya ini ada ya. Sekarang. Kemudian yang kelima apa? Kerapian. Kerapian. Lagi. Kemudian yang ketujuh. Apa lagi? Kira-kira? Ini sudah. Ini apa lagi? Ini menghormati guru ya. Ini ya. Oke, berarti ini menghormati guru. Depan. Nah, kalau dalam proses belajar mengajar berarti menghormati guru dan siapapun yang berbicara di depan ya. Jadi di situ kita tambahkan ya. Menghormati. Duduk artinya sudah susun. Berarti duduk sesuai dengan latihan ya. Duduk sesuai dengan kelasnya. Oke. Ada 8 berarti ya. Ini kesepakatan kalian yang buat. Ada 8 kesepakatan ini. Nanti Bapak minta kalian menangan ini ya. Tangan di sini. Nanti boleh siapa yang bagus tulisan boleh menulis di sini. Siapa kira-kira yang punya tulisan yang bagus? Coba tulis saja. Siapa yang bagus? Ya. Siapa? Yang bagus. Bagus tulisan. Tulis saja ini tertib saat belajar mengajar. Ketiga. Ada tulisan ini kelas dan yang keempat dari batu atau bergotong yang kelima S itu adalah senyum salam enam kelas berwaktu yang tujuh guru dan siapapun yang berbicara di depan. Demikianlah aksi nyata yang berisi pengimbasan disiplin positif dan penyusunan keyakinan kelas ini saya buat beserta seluruh Dewan Guru pada SMK Negeri 1 Kelam Permai. Semoga kegiatan aksi nyata ini akan dapat bermanfaat dan dapat menjadi inspirasi bagi sekolah-sekolah lainnya. Akhir kata,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam dan bahagia.